Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Bundi Baker. Hari ini kita buat kue yang sangat enak, kue Seribu Kapandan, ataupun sering dibilang ini kuenya kue talam pandan ya teman-teman. Ini teksturnya udah pas banget ya teman-teman, apalagi ketannya. Oke teman-teman, kita langsung saja. Kita siapkan tepung beras ketan. Tepung beras ketan sebanyak 500 gram. Jangan lupa direndam dulu ya teman-teman, 3 jam sampai 4 jam. Lalu kita kukus sampai 15 menit. Lalu kita siapkan air sebanyak 170 ml. Dan santan, saya pakai santan kara ya teman-teman, 130 ml, 2 bungkus yang isi 65. Garam setengah sendok teh. Kita aduk-aduk. Setelah itu adonan ini kita masukkan ke tepung ketan yang telah kita kukus tadi ya teman-teman selama 15 menit. Kita aduk perlahan. Setelah itu kita kukus kembali selama 30 sampai 40 menit. Langsung saja kita siapkan bahan pelapis. Gula pasir 6 sendok makan. Santan, saya pakai santan kara ya teman-teman, 200 ml. Air 100 ml, boleh langsung air santan 300 ml boleh. Lalu garam setengah sendok teh. Lalu jangan lupa diberi daun pandan. Saya kasih 1 aja ya teman-teman. Lalu kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita langsung sisihkan saja ya teman-teman sampai dingin. Nah, ini sudah mulai mendidih. Oke, kita sisihkan saja. Lalu kita siapkan cetakan, kita olesi sebelumnya dengan minyak. Boleh juga dilapisi dengan daun pisang ya teman-teman. Lalu beras ketan tadi sudah matang, langsung saja kita cetak ke loyang. Saya pakai loyang 10 kali 22 cm. Boleh loyang apa saja ya teman-teman, disesuaikan aja. Ketannya kita tekan-tekan ya teman-teman, agar hasilnya nanti lebih legit dan lebih padat. Oke, ini sudah selesai. Langsung saja santan yang telah kita dinginkan tadi kita campur dengan telur 1 butir. 2 juga boleh ya teman-teman. Tepung terigu 3 sendok makan. Maizena 1 sendok makan, boleh ganti tapioka. Garam setengah sendok teh. Lalu pandan pasta 1 sendok teh jika tidak pakai daun pandan. Oke teman-teman, lanjut aja kita aduk sampai merata. Setelah itu adonan ini saya saring agar memastikan tidak ada yang bergerindil, agar hasilnya nanti lebih mulus. Oke, langsung saja kita tuang ke cetakan yang telah dimasukkan beras ketan tadi.
Setelah itu langsung aja kita kukus ya sampai 20 menit kira-kira segitu lamanya. Dan ini hasilnya setelah saya kukus. Teman-teman jangan lupa ya ditutup penutup kukusannya, kalau saya tidak. Nah ini hasilnya, karena saya tidak tutup dengan kain penutupannya, makanya tidak rapi ya teman-teman. Tapi ini oke ya teman-teman, rasanya enak sekali. Teman-teman jangan sampai lupa. Terima kasih teman-teman, sampai di sini video saya kali ini. Assalamualaikum.